بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقل ربي زدني علما آمين. Yang saya hormati Ketua Masjid Jami' Al-Qaya Ustaz Nurjaya Kusuma beserta para pengurus yang lainnya juga yang saya hormati, segenap penasehat pembina Yayasan Masjid Al-Qaya, orang tua kita Bapak Haji Ahmadi, Bapak Haji Nasir dan yang lainnya juga yang saya hormati, para asatidzah antaranya Ustaz Arif Khairuddin, Ustaz Haji Muhammad Hashim, Ustaz Ahmad, Ustaz Khamsin, Ustaz Sa'ali, Ustaz Mursyidin, Ustaz Muhammad Nur Syatiri, dan para asatidzah yang lainnya, Ustaz Haji Ma'mun, yang saya hormati para orang tua kita, para sesepuh serta para tokoh masyarakat, antaranya Bapak Haji Nurjana Gaus dan banyak para orang tua kita yang lainnya yang mohon maaf tidak saya sebutkan namanya satu persatu. Juga yang saya hormati para hujjaj hadirin, bapak-bapak sekalian, juga hadirat ibu-ibu seluruhnya yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukurillah pada pagi hari ini tepatnya kita sudah berada di hari yang kedua, tanggal 2 di bulan Rabiul Awal 1443 Hijriah, telah masuk bulan Maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti ada yang harus kita tanamkan dalam diri kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lain dan tidak bukan, itulah rasa senang kita, gembira kita dengan datangnya bulan Maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak diceritakan orang-orang yang senang dengan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangankan seorang muslim, orang yang tidak beragama Islam, kafir, mendapatkan keringanan, kemurahan dari siksaan Allah yang padahal ini orang kafir sudah dicap di dalam Al-Quran bahwa dia sudah masuk dalam neraka. Itulah Abu Lahab. Abu Lahab dalam Al-Quran ada surah namanya surah Al-Lahab. Dikatakan jelas pertama dalam ayatnya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, tabbat yada abi lahabin wa tab, celaka, binasa Abu Lahab di dalam neraka mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi diriwayatkan setiap hari Senin Abu Lahab ini mendapatkan diskon atau diskon, keringanan, bahasa Arabnya takhfif, ya, keringanan. Jadi kalau kita umrah tadi kan belanja takhfif. Kalau sekarang kan sudah gampang, bilang aja murah gitu. Ya, sudah saking banyaknya orang Indonesia. Insyaallah mudah-mudahan berharap negara kita bisa kembali mendapatkan izin untuk berziarah, baik itu haji ataupun umrah. Amin ya rabbal alamin. Karena itu merupakan kewajiban bagi mereka yang sudah mampu pengen pergi haji lalu tertahan dengan wabah ini, ya, masalah meninggal dapat pahala haji. Yang terpenting ada keinginan dan kemauan untuk melaksanakan ibadah haji. Maka Abu Lahab diceritakan dari setiap hari Senin mendapatkan keringanan. Apa keringanannya?
diizinkan oleh Allah minum, menghisap jarinya yang di situ keluar air. Dalam neraka bisa ngerasain air. Neraka semua api, nggak ada setetes air pun. Bahkan diceritakan dalam azab neraka itu lipatan-lipatan api dalam neraka. Alhamdulillah. Tapi Abu Lahab cuma setiap hari Senin dibolehkan oleh Allah menghisap, mendapatkan air dari jarinya, dihisap. Kan lumayan juga ya. Adem-adem sehari, mumpung diskon ya. Siapa di sini? Kenapa kan? Karena ketika lahirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikabarkan oleh budak perempuannya Thuwaibah. Thuwaibah ini setelah dibebaskan oleh Abu Lahab sempat beberapa hari menyusui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang menyusui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu yang pertama Sayyidah Aminah, ibunya beliau, ibu Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidah Aminah sendiri. Sebelum ke Halimatus Sa'diyah, ya, beberapa hari Thuwaibah sempat menyusui daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga ya ada yang lainnya. Baru habis Thuwaibah beberapa hari baru dipindahkan penyusuannya Rasulullah SAW kepada Sayyidah Halimatus Sa'diyah. Thuwaibah budak Abu Lahab. Begitu Rasulullah SAW lahir, ini Abu Lahab kan pamannya Nabi. Berarti Rasulullah ini apa? Ponakan. Ya Rasulullah, ya wahai Abu Lahab, kata budaknya, kata Thuwaibah, wahai Abu Lahab, keponakan telah lahir, yaitu Sayyidah Aminah telah melahirkan anaknya. Itulah Rasulullah SAW. Ketika dikabarkan lahirnya Rasulullah SAW, Sayyidah Aminah melahirkan seorang anak yang ditunggu-tunggu. Nah, itu kelahiran Rasulullah itu ditunggu-tunggu. Kalau kita lihat sejarahnya, semua orang yang hamil saat itu mengharapkan yang lahir itu adalah yang disebut-sebut di dalam kitab Taurat, yang disebut-sebut di dalam kitab Injil yang dulu, yang asli. Mereka berharap yang lahir itu dari perut mereka, tetapi pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala turun sampai dari Sayyidah Aminah, lahirlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka begitu lahirnya itu seorang bayi dari perut yang mulia Sayyidah Aminah radhiyallahu anha, dikasih kabar gembira lahirnya keponakannya, girang Abu Lahab, senang Abu Lahab. Saking girangnya apa? Dibebaskan budaknya. Thuwaibah yang kasih kabar dibebaskan oleh Abu Lahab. A'taqtuki lillah, aku bebaskan engkau karena Allah. Girang, karena sebab girang itu doang. Senang sebentar, karena setelahnya ada terus sampai akhirnya. Abu Lahab ini orang yang dikenal yang memusuhi Rasul, sangat memusuhi Rasulullah. Tapi senangnya dulu waktu lahirnya Rasulullah, tetap Allah berikan kebaikan, maknanya kemurahannya. Jadi setiap hari Senin diizinkan oleh Allah di dalam neraka seterusnya selama-lamanya mendapatkan kucuran air dari jari-jari, dihisap jarinya keluar air. Subhanallah. Apalagi kita umat Nabi Muhammad SAW, seorang muslim kita, bukan muslim doang, insya Allah kita orang-orang yang beriman, yang cinta kita kepada Nabi, yang cinta kita kepada Rasulullah SAW. Yakin Allah pasti memberikan seluruh kebaikannya, rahmatnya kepada kita. Maka jangan berhenti mencintai Nabi. Di antaranya adalah ketika masuknya bulan Maulid, tumbuhkan kesukaan kita, kecintaan kita, sukacita kita dengan datangnya bulan Maulidnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan semua hajat kita dengan sukacita kita kepada Nabi dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan
melanjutkan pelajaran kita dalam kitab Hadis Arba'in Nawawi. Kita masih membahas tentang al-halal bayyinun wal haram bayyinun. Hadis yang di situ menyatakan tentang garis besar ketentuan hukum di dalam syariat antara yang halal dan yang haram. Kata Nabi, al-halal bayyinun wal haram bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas ila akhir hadis. Kata Nabi, al-halal bayyin. Yang halal sudah jelas, yang haram juga sudah jelas. Kemarin sudah panjang lebar kita membicarakan sesuatu yang diharamkan. Ya, dari berapa unsur itu, ada berapa faktor kemarin? Ya, ada 6 sesuatu yang masuk dalam kategori haram. Ya, yang bingung lupa lihat aja YouTube ya. YouTube-nya bukan YouTube nama saya, YouTube Al-Wiqayah. Ya, lihat di situ diulang-ulang lagi apa itu untuk mengulang ilmu-ilmu kita, karena kata ulama hayatul ilmi bil muraja'ah. Ilmu itu bisa hidup, ilmu itu bisa kita ingat terus kalau kita muraja'ah atau muraja'ah diulang-ulang, bil mutalaah, ya dikaji terus, nah itu namanya ilmu. Insyaallah mudah-mudahan manfaat di wa dunia wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Maka selanjutnya kita akan membicarakan sesuatu yang halal. Halal ini kan banyak banget. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullah ta'ala bihi wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fi darain amin. واعلم أن أخذ الشيء والاستيلاء عليه إما أن يكون بغير اختيار وإما أن يكون باختيار، فالذي بغير اختيار كالإرث، والذي باختيار إما أن يكون من غير مالك وإما أن يكون من مالك، فالذي من غير مالك كالأشياء المباحة التي لم يسبق عليها ملك كثمار الجبال والبراري وحشيشها، والذي يكون من مالك إما أن يؤخذ كرها وإما أن يؤخذ بالتراضي، فالمأخوذ كرها كالغنائم وكالزكوات والنفقات الواجبات من الممتنعين عن دفعها، والمأخوذ بالتراضي إما أن يؤخذ بعوض كالبيع والصداق، وإما بغير عوض كالهبة والصدقة، وجميع هذه الأشياء حلال إذا روعي في تفصيلها شروط الشرع المذكورة في كتب الفقه إلى آخره. والله تعالى أعلم بالصواب. Ketahuilah, Syekh Al-Jurdami begitu rinci dalam kitab syarah ini, syarah Arba'in, ya, rinci yang kita lihat. Ketahuilah, sesungguhnya memiliki sesuatu, menguasai sesuatu, harta, benda misalnya, ada kalanya yang kita punya itu, yang kita miliki, bighairi ikhtiyar, tanpa usaha. Wa imma an yakuna bi ikhtiyar. Yang kedua, ada kalanya dengan usaha. Falladhi bi ghairi ikhtiyar kan irth. Mana ini halal. Adapun yang pertama yang kita punya bisa kita miliki, kita kuasai, akan jadi hak milik kita. Ada kalanya bi ghairi ikhtiyar, tanpa kita berusaha. Itu memang udah ketentuan dari Allah. Kayak kan irsi, seperti harta warisan. Warisan udah, kalau bapaknya kaya, alhamdulillah dapat udah. Itu nggak nyari udah. Juga ikhtiar. Kalau kita pikirin, iya benar. Syekh Jurdani itu hampir dibahas gitu. Ya, nggak punya warisan, dicari-cari, ada punya ngapain? Ya. Warisan
al-irth, harta warisan bighairi ikhtiyar. Halal, maknanya begitu. Ya. Yang kagak halal makan warisan abangnya, nah tuh, gitu. Yang kagak halal, yang haram makan hak adiknya. Jangankan semeter, sejengkal hati-hati. Ya, sejengkal hati-hati. Maaf, ya kadang-kadang kita ngaji, tapi urusan ini kita nggak mau beresin, jangan, ya. Jangan sampai kita sampai bawa mati. Itu hakul adami. Hakul adami itu jadi batu ganjalan terbesar di akhirat. Bukan kecil batunya. Batu ganjalan terbesar di akhirat. Dia bisa menghalangi kita masuk surga. Kayak apa kita rajin ibadah, puasa, sedekahnya, ataupun puasa ibadah-ibadah yang lainnya, sholatnya, ngajinya luar biasa, taklimnya kemana aja, hati-hati itu. Nah, kadang begitu kan sama dengan ngaji tuh, dia tahu apa Ustaz udah ngomong, nah saya begini, apa kadang kan dia Ustaz, kok dia masih begitu, nah, dimakan tuh harta keluarga itu, hati-hati kan, ya. Nah, ini penting kita duduk di majelis ilmu, mengampunkan hati kita, memakan hati kita, yang bukan hak milik kita sadar, ngomong balikin. Nih, balikin, girang banget. Ya, biar kata cuma 3 meter di Kemang, semeternya gocap, 3 meter, bego, uncang-uncang kaki, ya rendah. Ya Allah. Jadi asalnya warisan halal, tapi ketika salah dalam mendapatkannya, artinya bukan haknya, itu yang haram jelas. Kemudian kalau dia belum selesaikan ketika di dunia, akan dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah dan bisa mengganjal kita dari masuk surga, ditunda. Terakhir dulu, ya Allah, ya na'udzubillah min walladzi bikhtiyar. Yang kedua, ada kalanya yang halal kita dapat, kita punya dengan usaha kita, ikhtiar, usaha. Nah, yang kita usahakan ini juga ada 2 macam. Imma ayyakuna min ghairi malik wa imma ayyakuna min malik. Ya, yang kita usahain bisa dari ada 2 macam. Yang pertama, bisa yang kita usahain itu dari memang yang tidak bertuan, nggak ada pemiliknya. Ada kalanya yang kedua, yang kita dapat, yang kita usahain itu sehingga jadi punya kita karena sebab ada pemiliknya. Sekarang, falladzi min ghairi malik, yang tanpa tuan, tak bertuan, gitu kan? Yang nggak ada pemiliknya, bisa jadi punya kita. Falladzi min ghairi malik, halal itu udah punya kita, tapi nggak ada punya. Kita ambil itu, kita kuasai itu. Apa? Kal asya al mubahah, segala sesuatu yang punya sifatnya mubah, yang memang nggak ada yang milikinya. Ya, kathimaril jibal, rambutan di gunung. Nah, kena aja itu bisa Pak Marijan, bukan, makan aja udah halal. Tidak mau ngetik rambutan di gunung jauh-jauh, ya. Artinya itu buah, tolong bukan rambutan doang. Kata meratil jibal, itu milik Allah udah. Gunung punya siapa? Itu udah nggak ada yang miliknya. Ya, ini yang sudah jelas ya. Itu memang tidak bertuan. Kathimari jibal, berborori, rumput-rumputannya juga. Ya, kalau yang punya orang jangan, berarti ini kan yang jelas tidak bertuan. Ya. Walladzi yakunu min malik. Yang kedua, ada kalanya yang kita miliki itu halal dengan sebab ada yang punya, tapi ada prosesnya. Tadi ya, kalau tadi kan tanpa tuan, nggak ada yang punya, kita bisa miliki. Nah, ini kita bisa miliki karena sebab ada yang punya. Udah pasti di situ ada proses. Caranya gimana prosesnya? Bahasa lainnya transaksi. Imma ayyul khat qurhan,
Wa imma ayyukhad bit-tarabi. Ini yang tadi, yang ada pemiliknya, kita bisa miliki punya kita juga. Itu punya si fulan, bisa kita miliki. Ada caranya kan gitu. Ada kalanya caranya dengan dipaksa. Ada caranya kedua, caranya dengan taradhi, saling redha. Kalau yang dipaksa halal, maksudnya halal semua ya. Halal itu, tapi caranya memang dengan paksa, harus ya, harus memang dipaksa. Kayak apa? Al-ma'khudh qurhan kal-ghanaim, seperti ghanimah. Nah, dalam Islam peperangan zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ghanimah itu halal. Kayaknya kalau diartiin bahasa Indonesia kayaknya kejem. Ghanimah itu harta rampasan. Kejem banget Indonesia. Rampas. Ya, karena sifatnya memang paksa. Ya. Bisa jadi seperti itu artinya karena memang sifatnya dia memang termaksa. Dihalalkan. Wa yas'alunaka 'anil anfal. Al-anfal ay al-ghanimah. Mereka para sahabat ketika perang Badar selesai, dia mau bagi-bagi harta rampasan, ghanimah disebutnya. Bagaimana hukumnya ya Rasulullah? Wa yas'alunaka 'anil anfal. Mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad, 'anil anfal. Bagaimana hukum daripada harta wanita itu? Harta rampasan. Qulil anfalu lillahi war rasul. Katakan, al-anfal, harta ghanimah, rampasan halal milik Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi kemudian bagi-bagiin kepada para sahabat, khususnya yang ikut perang. Jadi ghanimah itu halal. Memang prosesnya caranya qurhan. Perang Badar 1000 upeti dan yang dibawa oleh 1000 ekor unta. Ada 1000 ekor unta, itu isinya bukan orang, bukan ngangkut orang, isinya barang dagangan semua. Ingat dalam proses sejarah perang Badar, ya. Kalau yang nggak tahu perang Badar lihat tuh di YouTube ada. Ya, pada waktu di masjid mana? Al-Khairiyah itu dari awal sampai selesai. Ya. Sebab-sebabnya kenapa dan macam-macam. Ya. Lihat itu di YouTube. Ghanimah 1000 ekor unta yang bawa 1000 harta perdagangan orang-orang kafir Quraisy, kafir Mekah. Ini orang kafir mau dagang, bisnis, belanja. Kemana? Ke Syam. Mau ke Syam lewatin kota Madinah. Maka kata Allah turun ayat ini. Perintah, makanya dasarnya perang Badar itu kata Allah, kau jegat, di antaranya ambil itu. Jegat asalnya bukan perang, jegat kafilah tadi, kafir bukan pasukan. Karena yang datang berangkat pertama itu kafir, pasukan dagang, rombongan berdagang. Kata Allah, ambil itu hartanya. Karena apa? Yang dibawa, yang dimiliki orang-orang kafir itu adalah milik orang-orang muhajirin. Tahu muhajirin? Yang waktu hijrah ke kota Madinah, dia tinggal itu hartanya, ditinggal itu kuponnya, sertifikat. Kalau ditinggal yang ambil siapa? Kafir, kafir kuasa itu semuanya. Maka ketika mereka berangkat berdagang dengan orang kafir ke Syam, diperintahkan oleh Allah untuk menjegatnya. Untuk apa? Ngambil kembali karena itu halal, dan itu disebutnya begitu proses perang selesai, ghanimah, harta rampasan halal. Ya. Ini contoh-contoh yang halal, tapi prosesnya memang dipaksa, perang dulu, boleh gitu. Wa kazzakawat wan nafaqat alwajibat min al-mumtani'ina 'an daf'iha. Pemerintah yang benar tadi, pemerintah yang adil, ya, yang mikirin rakyat. Kalau zaman bukan yang nggak mikirin rakyat, pemerintah yang mikirin rakyat. Kenapa? Kita disuruh pemerintah yang imam adil yang memikirkan rakyatnya boleh mengambil secara paksa zakat bagi orang yang memang sudah wajib zakat. Ambil dulu. Kelima,
atau qadhi, pemimpin satu negara. Ini orang pada misalnya ada orang-orang kaya pada bakhil misalnya, pada nganggurin zakatnya. Pemimpin yang adil yang bikin rakyatnya wajib turunin pasukan. Kayak Satpol PP misalnya begitu. Ya. Datangin tuh orang-orang kaya yang nggak mau keluarin bayar zakat, ambil secara paksa. Haram, halal. Tapi bagi yang pemerintah atau imam, apa tuh pemimpin yang adil itu kan apa? Buat rakyat. Nah kalau ini disuruh sama pemimpin yang agak adil, habis buat dia semua. Ya, jadi maksudnya buat pemimpin yang adil, ya itu paksa. Jadi orang yang nggak bayar zakat, zakat kan wajib, ya. Yang punya harta banyak tuh, yang harta macam-macam, emasnya, ataupun dagangannya dan yang lain-lainnya, mereka nggak bayar, wajib diambil secara paksa dan itu hukumnya halal. Zakat ya, bukan sedekah. Sedekah biasa, zakat itu yang diambil secara paksa. Yang kedua, wal ma'khudh bit-taradhi. Adapun yang diambil secara saling rento, transaksi, ya, imma ayyukhadh bi'iwadin wa imma bighairi 'iwadin. Halalnya apalagi yang pakai transaksi, karena disebut di sini taradhi, saling rento. Seperti apa? Jual beli, muamalah dan lain-lain, al-bai', jual beli ya. Itu transaksi. Beli ya, diterima transaksi. Jual beli itu saling rento, al-bai'u 'an taradhi. Berapa untungnya mau gede, yang penting jangan ada kebohongan, penipuan, kecurangan, ya, dan yang lain-lainnya dari kezaliman dalam berdagang. Kalau ada menipu, haram, duitnya nggak halal, ya. Jadi berdagang transaksi yang jujur, pedagang yang jujur. Makanya Rasulullah SAW mengangkat derajat pedagang yang jujur. Kita disuruh dagang, karena Nabi makan dulu kerjaannya dagang, ya. Sebelum menikah, bahkan sebelum kenal Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, ikut pamannya dagang ke Syam, berniaga, tijarah. Terus Nabi ahli dalam berdagang. Tapi Nabi angkat itu, Nabi kasih antisipasi, waspada. Jadilah pedagang yang jujur. Jangan ada penipuan, manipulasi, dan kecurangan. Kenapa? Kata Nabi, at-tajirus saduq yuhsyar ma'al anbiya. Ini keistimewaannya orang yang dagang, ya, berbahagialah kalau dagangnya jujur. Kenapa? Nanti meninggal dia sampai mati, posisinya dan profesinya masih sebagai seorang pedagang. Pedagang yang jujur, kata Nabi, at-tajirus saduq yuhsyar ma'al anbiya. Pedagang yang jujur maka nanti dibangkitkan bersama para nabi. Subhanallah. Semua nabi semua. 124.000 nabi. Ada dikit nabi, 124.000 nabi, di tengah-tengahnya ada kita. Kita bukan nabi, atau seorang pedagang yang jujur. Kenapa? Dagang yang jujur. Mana yang semestinya hadis ini disampaikan di pasar Lenteng. Ya betul kan? Nakal-nakal itu jangan belum pas sekarang, belum mengangkat aja mesti ngomong ini. Berapa sih untungnya? Ya, kecil banget. Gara-gara yang kecil itu dia makan yang haram tiap hari, kerjaannya dagangnya begitu. Wailul lil mutaffifin. Celaka orang yang berdagang seperti itu. Ya. Makanya kalau dia bisa jujur, nggak tanggung-tanggung Nabi angkat derajatnya. Bangkit kumpul bersama para nabi. Nabi bukan orang sembarangan, orang pilihan semua. Ya, jujur. Ya. Jangan ada kebohongan. Berikan nasi, kita korek nasi, ngambang-ngambang berbungkus aja. Ya. Bila tegur aja, boleh kita tegur.
belum jatuh itu. Yang penting kita tegur. Mau galakan dia terserah, udah lepas aja kan. Mau berantem di pasar. Yang penting kita tegur. Nggak boleh. Kalau cek itu belum benar-benar itu kan masih ngambang kan? Apa belum aman apa gitu. Bahasanya gitu. Yang penting kita tegur, jangan kita lihat itu kemungkaran. Ya kalau di pasar saya lihat begitu, atau ada yang dagang, saya bilang, Mas itu belum kan? Kalau dia nurut, ya tambah. Kalau mereka itu didiemin itu. Nanti kita udah melihat kemungkaran yang nggak benar, ya. Yang kita lihat ini pedagang halal, tapi dengan cara yang jangan ada penipuan. Satu hari Nabi masuk pasar Suqul Madinah, pasar korma di kota Madinah. Memang korma itu paling banyak tempatnya di kota Madinah. Kebun korma terbanyak di kota Madinah. Sahabat Nabi Abu Thalha terkenal punya kebun korma paling banyak, dan satu kebun korma yang paling jadi andalannya itulah yang disebut kebun korma Bayruha, yang Nabi pernah masuk di dalamnya, didoain oleh Nabi, dan Nabi katakan ini korma yang paling lezat. Dari situlah maka disebut kormanya korma tam ajwa. Itu kormanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi masuk pasar kota Madinah, apa namanya, sidak, namanya pemimpin negara, pemimpin satu daerah, pemimpin kota Madinah. Nabi datang masuk ke pasar. Dia masuk pasarnya yang benar, bukan cuma pencitraan, nanya-nanya doang, syuting gitu, sebarang viral gitu, ya. Nanya yang benar, tegakkan hukum, keadilan, jangan berbuat zalim, ya. Nabi masuk kota Madinah, pasar Madinah, datang ke satu toko kurma. Nabi lihat kurma atasnya cakep-cakep banget. Bahasanya montok nih kurma yang gede-gede itu. Nabi rogoh. Nabi masukin tangannya ke bagian dalamnya, bawahnya. Begitu diangkat, yang di bawahnya itu hancur, rusak, kualitasnya yang buruk. Atasnya ditaruhin yang cakep-cakep, bawahnya isinya banyak, contohnya beras, begitu juga, semuanya deh, ya, bentuk-bentuk jenis barang-barang dagangan. Hati-hati, jangan seperti itu. Nabi lihat, bawahnya hancur nih, atasnya cakep banget, orang bisa tertipu. Kata Nabi, man wasyana falaysa minna, siapa yang menipu maka bukan termasuk umat. Diancam, ya. Jadi halal pasar itu berdagang dengan cara yang diridhoi oleh Allah dan saling redha. Apalagi yang halal ya, tapi dengan syarat saling redha, ya. Dan ini jadi yang halal saling redha biiwat, ada tukar-menukar gitu. Tadi itu seperti jual beli kan ada tukar-menukar. Kita berbarang kasih uang, jual biiwat, halal. Ada lagi yang pakai iwat, pakai harta, ya, artinya pakai bayar istilahnya, halal. Mas kawin, sedekah, itu mas kawin, ya, jangan mau kawin doang, mas kawinnya agak modal, ya, dengkul doang di bawah. Kenapa? Itu sebagai proses untuk menghalalkan. Wa imma, ada kalanya yang halal ini yang saling redha nggak pakai iwat, atau iwat tadi ganti, nggak pakai tukar-tukar begitu. Bilghairi iwat, tanpa ganti, tanpa tukar menukar. Seperti apa? Yang hibah. Kita dapat hibah. Ada bab dalam fikih namanya babul hibah. Hibah, pemberian seseorang. Hibah, ya. Hibah itu halal. Wassadaqah, sedekah. Kita dapat sedekah dari orang infak kepada kita, sedekah halal. Wa jami'u hadhihi al-ashya' halalun. Tuh, makanya di sini dikatakan, beliau tegaskan di belakang, semua ini halal apabila memenuhi dan menjaga syarat-syaratnya di dalam ilmu fikih.
Jual beli duit hasil dagang halal kalau memang saling redha dan tidak ada tipu menipu. Ya. Warisan halal enak itu rezeki nomplok, tapi kalau sesuai dengan aturan Islam. Lihat, semuanya halal idza ru'iyya, kalau memang dijaga syarat-syarat di dalam syariatnya. Ya. Ini perkara-perkara yang halal dalam penjelasan al-halalu bayyin jelas. Jadi dalam rangka menjelaskan yang halal ini bahwasanya al-halalu bayyinun, yang halal itu jelas. Ini penjelasannya dari para ulama. Selanjutnya, wa bainahuma umurun mushtabihat. Lanjutan dari hadis itu, al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat. Pertama halal, ada jenis halal yang halal, yang kedua haram. Nah yang ketiga apa ini? Di antara halal dan haram, bainahuma, antara halal dan haram, di antara itu apa? Umurun mushtabihat, urusan atau perkara-perkara yang hukumnya syubhat, tidak jelas, syubhat. Ay ghairu wadhihatil hilli wal hurmah. Syubhat di sini maknanya apa? Tidak jelas, kita belum dapat dalil halalnya atau haramnya. Bahasanya apa? Remeng-remeng, nggak jelas haramnya. Mau kata haram, dibingung juga. Kalau ada model begini, ini rezeki ataupun ini duit ataupun ini harta, itu disebutnya syubhat. Nah, bagaimana hukum syubhat selanjutnya? Ya. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Urusan syubhat biasanya nggak banyak orang awam yang tahu. Ya. Nah, orang awam yang nggak tahu ini makanya jangan diem aja. Kenapa? Biasanya yang tahu itu al-ulama di sini. Wa hum al-ulama rasikhun fil ilmi. Nah, biasa yang tahu hukumnya itu ulama. Nah, orang awam nggak tahu hukumnya, jangan diam, bertanya. Fasalu ahla dzikri in kuntum. Bertanyalah kalian kepada orang yang ahlinya di dalam salah satu ilmu, hukum, syariat, kalau kalian tidak mengetahuinya. Gimana? Faman ittaqa syubhat faqad istabra li dinihi, faqad istabra li dinihi wa irdihi. Jadi perkara-perkara syubhat, barang syubhat harus kita hindarkan, harus kita jauhi, jangan dibuat juga. Ya, jangankan yang syubhat, yang haram aja dibuat juga. Ya Allah, yes. Kullu lahmin nabata fihi haram fannaru awla bihi. Setiap daging, darah daging yang di situ ada rezeki, makanan, minuman yang haram, maka tempatnya adalah untuk tubuh itu neraka. Alhamdulillah. Ya. Yang penting jaga. Ya, termasuk bukan saja yang haram, tapi yang syubhat. Faman ittaqa syubhati faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Kata Nabi apa? Maka siapa orang yang menjaga dirinya dan meninggalkan yang syubhat, maka sungguh orang itu telah bebas, terlepas tangan dan menyelamatkan dirinya dari urusan agamanya. Entar nggak ditanya, nggak banyak pertanyaan, kita nggak tanggung jawab. Kenapa? Kita nggak makan tuh syubhat, tinggalin kan? Lebih aman. Istabara li dini, dia telah mengamankan dirinya dalam urusan agamanya. Wa irdihi, dan termasuk harga dirinya, kehormatannya. Jadi orang meninggalkan syubhat yang nggak jelas halal haramnya dari itu, bukan saja dia selamat sesuai dengan syariat, dia juga menyelamatkan harga dirinya, Pak. Kalau ada yang haram, justru orang pada itu orang tukang makan gituan, itu gimana hukumnya? Orang belum tahu hukumnya. Misalnya ngentit apa aja dah? Ya ngentit dulu tuh misalnya.
sunat, kalau nanti sunat, gitu ya. Hukum ini baris nanti kan ada apa misalnya subhat, tuh disuruh makan gitu tuh. Oh ya kalau lewat dia sunat dulu dah, sunat lagi, atau subhat, ya. Jadi orang yang sering makan itu secara umum manusia pun melihat ini orang sudah sering makan marta itu barang subhat, dan berarti orang ini telah merusak harga dirinya sendiri. Jadi bukannya kalau orang jelas, orang bukan orang jelas tercela. Subhat begitu juga terlalu ya. Alhamdulillah dari jangan sampai kita kemarut, tahu kemarut? Rakus, omak, ya. Maka ada doa dalam doa sholat kita, habis sholat, dalam sholat duha, kita minta rezeki kita yang halal, ya. Insyaallah yang halal itu yang menjadi keamanan dunia akhirat. Dan di dunia doang, dunia akhirat. Allah Taala a'lam bishawab.